Halo guys, jumpa lagi dengan channel Sri Rindu Surga. Video taubat dan mendekatkan diri kepada Allah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sri Rindu Surga. Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya, panjang umur, banyak rezeki, amin ya robbal alamin. Hey guys, jangan lupa ya di like, komen, subscribe ya channel aku jika suka ya guys. Makasih, terima kasih banyak. Nah, di video ini aku mau menyampaikan ya tentang kisah keluhan Tuhan, keluhan Allah terhadap hambanya yang tidak kunjung bertobat ya. Ini aku baca dari buku 11 langkah menuju kemabruran, yaitu karya Ahmad Yasin Ibrahim ya. Nah, aku bacakan ya. Nah, inilah kisah keluhan Allah terhadap hambanya yang tidak kunjung bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Kapanpun engkau datang kepadaku, niscaya aku menerimamu. Jika engkau mendatangiku di malam hari, aku akan tetap menerimamu. Jika engkau mendatangiku di siang hari, niscaya aku menerimamu. Jika engkau mendekatiku sejengkal saja, niscaya aku mendekatimu satu lengan. Jika engkau mendekatiku satu lengan, niscaya aku mendekatimu satu depak. Jika engkau berjalan menuju aku, niscaya aku berlari menuju kamu." Yaitu guys ya, keluhan daripada Allah terhadap hambanya yang tidak kunjung bertobat ya. Terus terusannya yaitu, "Andaikan engkau mendatangiku dengan membawa dosa seluas bumi ini tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku memberimu ampunan sebanyak itu pula. Sekiranya dosa-dosamu mencapai langit, kemudian engkau memohon ampunan terhadapku, niscaya aku memberimu ampunan. Adakah yang kebaikan dan kemurahannya melebihiku?" Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. "Hamba-hambaku menentangku dengan berbuat maksiat dan dosa-dosa, padahal tetaplah aku yang menjaga mereka. Sesungguhnya aku, jin dan manusia, berada dalam berita yang gempar. Aku yang menciptakan, namun mereka menyembah selain aku. Aku yang memberi rezeki, tetapi mereka mensyukuri selain aku. Kebaikanku turun kepada hamba-hambaku. Sebaliknya keburukan mereka naik kepadaku. Aku mengasihi mereka dengan nikmat-nikmatku, padahal aku tidak membutuhkan mereka. Sebaliknya keburukan mereka naik kepadaku. Aku mengasihi mereka dengan nikmat-nikmatku, padahal aku tidak membutuhkan mereka. Sementara mereka membenciku, padahal mereka teramat fakir terhadapku. Siapa yang menghadapku, niscaya aku menemuinya dari jauh, dan siapa yang berpaling dariku, niscaya aku memanggilnya dari dekat. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena aku, niscaya aku memberinya lebih dari yang dia punya. Barang siapa menghendaki keridhoanku, maka aku menghendaki apa yang dia inginkan. Barang siapa bertindak dengan daya dan kekuatanku, maka aku lenturkan baginya biji besi. Mereka yang gemar berzikir terhadapku, niscaya menjadi bagian dari majelisku. Mereka yang gemar mensyukuriku, niscaya menjadi golongan orang-orang yang menerima tambahan dariku. Mereka yang gemar berbuat taat terhadapku adalah termasuk orang-orang yang menerima kemurahanku. Sedangkan mereka yang selalu berbuat maksiat terhadapku adalah mereka yang aku putuskan harapan akan rahmatku. Jika mereka bertobat kepadaku, sungguh aku mengasihi mereka. Sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang suci. Jika mereka tidak bersedia bertobat kepadaku, maka aku adalah tabib bagi mereka.
Aku menimpakan musibah kepada mereka tidak lain untuk mensucikannya dari aib. Siapa lebih mengutamakan aku dari yang lain? Niscaya aku mengutamakannya di atas orang lain. Satu kebaikan terhadapku berbalas 10 kebaikan, semisalnya, hingga mencapai 700 kali. Bahkan berlipat-lipat, adapun satu keburukan terhadapku akan berbalas satu keburukan saja. Jika mereka menyesali keburukan itu lalu memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Aku membalas amalannya sekecil apapun dari hambaku, dan aku mengampuni dosa sebanyak apapun dari mereka. Rahmatku mendahului amarahku. Kasih sayangku mendahului hukumanku, demikian pula ampunanku mendahului murkaku. Aku menyayangi hambaku melebihi kasih sayang orang tua terhadap anaknya, yaitu guys ya, yang disampaikan Allah terhadap hamba-hambanya ya. Jadi keluhan-keluhan. Nah, ini adalah sambungan dari tadi ya. Di sini disebutkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Ya, aku baca ini dari buku yang tadi ya, 11 Langkah Menuju Kemabruran karya Ahmad Yasin Ibrahim. Taqarrub adalah istilah dalam agama Islam yang memiliki akar dari kata taqarrub. Ya taqarrubu, taqarruban yang berarti mendekat. Asal kalimat sejatinya adalah taqarrub ilallah yang bermakna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah ini kemudian menjadi sebuah proses yang belakangan dikenal, khususnya di kalangan orang yang bertakwa, sebagai jalan terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub juga memiliki asal kata yang sama dengan kurbah, yang berarti dekat. Dalam sebuah ajaran sufi, kurbah merupakan level untuk tingkatan tersendiri bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mencapai kedekatan jarak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ya guys ya. Taqarrub juga memiliki asal kata sama dengan kurbah yang berarti dekat. Dari dalam sebuah ajaran sufi, kurbah merupakan level atau tingkatan tersendiri bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mencapai kedekatan jarak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita tinggalkan terminologi atau istilah-istilah di atas. Kini mari kita resapi beberapa ayat berikut ini yang mengilustrasikan bagaimana Allah begitu dekat dengan para hambanya. Ya, di sini akan saya baca ya. Saya coba baca ya, mudah-mudahan ini huruf-hurufnya agak kecil ya, huruf Arabnya, tapi aku baca dicoba ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib, artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ya guys ya. Nah, di sini ada juga walaula iza balogotil hulkuma wa antum hina izi tanazuruna wa nahnu aqrabu. Saya ulangi lagi ya, bahasa Arabnya, mudah-mudahan tidak salah ya, karena hurufnya kecil-kecil banget. Nah, aku bacakan ya. Walaula iza balagotil hulkuma wa antum hina izi tanazuruna wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakilla
tubsyirun, yang artinya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Quran Surat Al-Waqiah 83-85. Aku bacakan lagi ya, ini Quran Surat Surat Qaf ya, ayat 16 ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min jablil warid. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ya, ayat 16. Jadi di sini pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dirinya adalah dekat. Pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan kedekatannya kepada hamba-hambanya, bahkan tidak berjarak. Sedangkan pada ayat yang ketiga, inilah ayat yang paling dahsyat, menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala amatlah dekat, bahkan kedekatannya itu lebih dekat daripada urat lehernya manusia. Ayat ini secara implisit menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada diri manusia, bahkan daripada diri manusia itu sendiri. Subhanallah. Jadi bila ayat ini membuat Anda terbelalak dan terperangah akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, kini sudah saatnya kita semua mempelajari cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya guys ya. Nah, itulah ya yang ada di Al-Quran ya, bagaimana menerangkan Allah sangat dekat dengan kita. Datanglah kepada Allah dengan segera, ya di sini terangkan gimana. Datanglah kepada Allah dengan segera. Setiap manusia yang datang untuk berhaji pasti meneriakan kalimat ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka, yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, dan tiada sekutu bagimu. Sungguh segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Itulah artinya ya guys ya. Apa yang selalu diteriakan oleh para jemaah haji ya di kota Mekah ya. Ya, yaitu yang artinya tadi ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, dan tiada sekutu bagimu. Sungguh segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Jadi saat mereka meneriakan kalimat talbiyah ini, sungguh banyak sekali air mata yang mengalir penuh haru. Hati yang terenyuh bergembira, senyum merekah, menebar bahagia. Semua manusia yang meneriakan kalimat di atas, seluruhnya datang pada satu titik koordinat, yaitu Baitullah. Mereka semua datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menemui dan memenuhi panggilannya. Mereka datang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Pencipta. Untuk datang ke rumahnya, terkadang banyak sekali manusia yang masih membutuhkan panggilan, dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita para hambanya yang lemah dan bodoh. Meski begitu, sering kita melupakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Wujud, meninggalkan Dia Sang Maha Pencipta dan Pemurah, meremehkan segala ketentuan dan aturannya, padahal Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memanggil dan mengundang kita sebagai tamu di rumahnya. Ayo sambutlah dengan gembira panggilan Allah Subhanahu wa taala ini.
Datanglah segera kepadanya dengan segenap jiwa dan raga. Hadirlah di rumahnya dan buktikan kecintaanmu kepada Sang Kholik. Bersegeralah datang kepadanya dan buatlah Tuhanmu menjadi senang. Nabi Musa alaihissalam sang kalimullah, manusia yang dianugerahi kelebihan untuk dapat berbicara dengan Allah, pernah berkata kepada Allah Nabi Musa alaihissalam sang kalimullah, manusia yang dianugerahi kelebihan untuk dapat berbicara dengan Allah, pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Wa aziltu ilaika rabbi litardo. Aku bersegera datang kepadamu, ya Tuhanku, agar supaya engkau ridho kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 84. Saudaraku, cobalah renungkan, sungguh telah begitu banyak anugerah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita bisa hidup dan terlahir di dunia saja sudah merupakan anugerah yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kedua orang tua yang begitu penyayang. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita tidak pernah berhenti, bahkan hingga saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu pengetahuan dan panca indera untuk mengenal alam sekitar. Tubuh yang sehat, makanan yang enak, dan pakaian yang indah. Semua anugerah tersebut membuat hidup kita menjadi senang. Allah juga menganugerahkan kita pasangan hidup yang begitu dicinta dan mencintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita anak dan keturunan, rezeki berlimpah dan berkecukupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu semua agar kita senang menjalani hidup di dunia. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat hidup Anda senang, maka tidaklah pernah terbersih dalam pikiran Anda untuk membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Anda sudah mencamkan hal ini dan berkeinginan untuk membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta merasa senang, mulailah dengan cara bersegera datang kepadanya. Persis sama dengan apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam, dan mulailah katakan dalam hatimu yang terdalam kalimat ini. Ini dikatakan Nabi Musa alaihissalam ya. Ya Tuhanku, inilah aku yang bersegera datang kepadamu. Aku lakukan ini demi membuatmu senang. Cinta berbalas cinta akan menimbulkan kebahagiaan. Mulailah belajar membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal sederhana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi tindakan kita. Amin ya robbal alamin. Jadi di sini ya, di buku ini ya, yang karangan Ahmad Yasin Ibrahim, 11 langkah menuju kemakburan. Jadi ini ya, di sini dikatakan apabila Anda sudah mencamkan hal ini dan berkeinginan untuk membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta merasa senang. Ya guys, mudah-mudahan kita bisa segera mendekat kepada Allah. Di sini diterangkan, carilah jalan untuk bertakorub kepada Allah. Alhamdulillah, kini saya begitu yakin bahwa Anda telah bertekad untuk membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi senang. Langkah pertama ya di buku ini diterangin, langkah pertama untuk membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang yang sedang kita bahas dalam bab ini adalah bertakorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wazahidu fi sabilihi la'allakum la'allakum tuflihun. Artinya ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan.
Quran Surat Al-Maidah ya ayat 35. Dalam ayat di atas, Allah Sang Kholik meminta kita, hambanya yang beriman, untuk mencari jalan bertakorub kepadanya. Siapa yang menemukan jalan ini, niscaya ia akan bahagia dunia dan akhirat. Dalam bertakorub kepada Allah Azza wa Jalla terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu bertakorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa atau diri kita, bertakorub kepada Allah dengan harta yang kita miliki, dan bertakorub kepadanya dengan jiwa dan harta sekaligus ya guys ya. Adapun takorub kepadanya dengan jiwa atau diri dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ya. 1. Menjalankan ibadah-ibadah fardu dengan sebaik-baiknya seperti sholat, puasa, Ramadan, zakat, dan haji. Kemudian ditambahkan dengan ibadah-ibadah nafilah atau sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan kecintaannya kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal yang paling aku cintai, kecuali bila ia mengerjakan apa yang aku perlukan kepadanya. Jika seseorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku lewat amalan-amalan nafilah sunnah, aku pasti akan jatuh cinta kepadanya. Jadi aku ulang ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal yang paling aku cintai, kecuali bila ia mengerjakan apa yang aku perlukan kepadanya. Jika seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku lewat amalan-amalan nafilah atau sunnah, aku pasti akan jatuh cinta kepadanya. Apabila aku telah jatuh cinta kepadanya, maka aku akan menjadi pendengarannya di mana ia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya di mana ia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, dan aku akan menjadi kedua kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta kepadaku, pasti aku penuhi, dan jika ia memohon perlindunganku, pasti akan aku lindungi. HR Bukhari Muslim ya guys. Nah ini terusannya, yaitu tadi 1 menjalankan ibadah-ibadah fardu. Nah ini ada juga 2 melakukan amalan-amalan yang dapat meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hei orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Nah itu ya, yang kedua yang melakukan amalan-amalan yang dapat meraih derajat takwa. Nah ini yang ketiga, mempercantik diri dengan akhlak mulia ya guys ya. Ini kecil-kecil banget ya Arabnya ya, aku jadi nggak begitu bisa ya bacanya, takut salah ya. Jadi aku bacakan artinya saja ya. Dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan di sisi Allah itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah segala yang membuat jiwamu resah, dan engkau tidak berkenan bila ada orang lain yang mengetahuinya. Hadis HR Muslim ya. Nah di sini juga ada juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. HR Tirmizi. Yang keempat yaitu meninggalkan perbuatan dosa ya. Jadi tadi 1 takorub ya, yang takorub itu yaitu menjalankan ibadah fardu, yang kedua melakukan amalan-amalan yang dapat meraih derajat, yang ketiga mempercantik diri dari akhlak mulia, dan yang keempat meninggalkan perbuatan dosa. Meninggalkan perbuatan dosa. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Imran ayat 11.
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya. Niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu sorga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Ya, yaitulah ya takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya guys ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah ya guys ya. Sedangkan bertakarub kepada Allah dengan harta dapat ditempuh dengan cara yaitu bertakarub dengan harta ya. Salah satunya yaitu menyembelih kurban. Di sini ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putri Adam, Habil dan Kabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua Habil dan tidak diterima dari yang lain Qabil. Ya berkata Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ya di sini sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Ya tadi bertakarub dengan harta, yaitu salah satunya menyembelih kurban, dan kedua itu mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah ya guys ya. Jadi di sini ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan, yaitu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati ya guys ya. Quran Surat Al-Baqarah 262 ayat 262. Nah di sini disampaikan juga Surat Al-Baqarah ayat 274, ya, artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi. Aku ulangi ya di sini ya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 274 ya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ketiga ini ada bertakarub dengan jiwa dan harta ya, jihad ya. Jadi di sini sampaikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya guys ya. Dan di sini disampaikan juga Quran Surat An-Nisa ayat 95 yang artinya ya, aku bacakan artinya saja ya guys ya, karena tulisan Arabnya kecil-kecil jadi takut salah ya. Jadi artinya saja dari Quran Surat An-Nisa 95. Tidaklah sama antara mukmin dan yang duduk yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai ujur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahalanya yang besar. Ya, itu surat An-Nisa 95 ya, guys. Nah, di sini ada Quran surat At-Taubah menerangkan tentang bertakarub dengan jiwa dan harta, yaitu yang artinya ya, surat Quran surat At-Taubah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 20 ya guys ya. Ya, jihad. Jadi ada juga yang di sini diterangin tentang haji ya. Haji di sini diterangin ada Quran surat Al-Imran
ayat 97 ya. Quran surat Al-Baqarah 196 dulu ya. Dan sempurnakanlah ibadah haji. Jadi surat Al-Baqarah ayat 196. Jadi ini menerangkan haji ya. Di sini ada Quran surat Al-Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan. Jadi di sini bab haji ya. Ada Quran surat Al-Baqarah di ayat 196 ya. Dan sempurnakanlah ibadah haji. Terus di sini ada Quran surat Al-Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini ya. Quran surat Al-Imran ayat 97 ya guys ya. Nah di sini juga diterangkan juga Quran surat Al-Hajj ya ayat 27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi di sini terangkan tentang haji ya, kewajibannya haji ya. Ya guys, ya itulah ya. Aku mau meneruskan ya dari buku yang memberi yang terbaik untuk Allah ini, karya Ahmad Yasin Ibrahim, yaitu 11 langkah menuju kemabruran. Di sini yaitu menerangkan memberi yang terbaik untuk Allah. Jadi di sini aku bacakan ya guys ya. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, memiliki akar kata yang sama dengan kata kurban atau kurban. Ya kurban, ya kita kenal dengan cara menyembelih hewan seperti domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Kata taqarrub dan kurban berasal dari akar kata kopro dan ba yang berarti dekat, seperti dalam berkurban yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Bahkan jauh sebelum itu, seperti dalam kisah dua anak Nabiullah Adam alaihi wasallam, bahwa kurban adalah pola terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada manusia untuk dapat mendekatkan diri kepadanya. Kisah awal kurban ini selengkapnya akan kami bahas kemudian ya di sini ya. Namun hal yang hendak dipetik dalam kesempatan ini yaitu bahwa semangat dalam berkurban adalah memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun selayaknya manusia memberikan hal terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan hal terbaik juga kepadanya, dan itu pasti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna di sisi Allah sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 92 ya guys ya. Jadi pada tahun 1994 seorang pria asal Malang, Jawa Timur berniat untuk berangkat haji. Dialah Muhammad Qasim, bukan nama asli. Meski dia tahu bahwa dirinya bukanlah orang yang berada dengan rezeki seadanya, ia hidupi istri dan anak-anaknya dengan cara memborong bangunan. Tahun itu Qasim baru saja memiliki modal yang cukup, tapi entah mengapa Allah mengilhami kerinduan untuk datang ke Baitullah dalam hatinya. Uang yang ia biasa dipakai modal untuk memborong bangunan, ia pun setorkan ke bank sebagai ongkos naik haji atau ONH ya. Qasim adalah manusia kesekian yang melakukan hal yang sama seperti jutaan jamaah haji lainnya, yaitu kisah ya. Jadi mereka berniat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perhitungan keduniaan ya guys ya. Qasim adalah manusia kesekian yang melakukan hal yang sama seperti jutaan jemaah haji lainnya. Mereka berniat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perhitungan keduniaan sama sekali. Mereka mencoba untuk datang
menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan hal terbaik yang pernah mereka miliki, ya guys ya. Subhanallah, langkah Qasim pun menuju rumahnya mendapat kemudahan. Ia pun berangkat di tahun yang sama. Sesampainya di sana ia melakukan ibadah dengan khusyuk dan nikmat. Belum pernah ia merasakan hal seperti itu sebelumnya. Bahkan karena terlalu khusyuk, ia tidak resah meninggalkan keluarganya tanpa bekal. Bahkan ia tidak pernah mengingat usahanya yang kini sudah tiada lagi bermodal. Semua uang yang miliki telah ia habiskan untuk datang menghadap Tuhan. Kenikmatan ibadah itu pun terus berlangsung dan Qasim larut dalam lautan cinta Tuhannya. Saat perpisahan dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tiba, dalam tawaf wada yang ia lakukan, air mata Qasim mengalir deras. Perasaannya hanyut dan hatinya hancur, tak kuat meninggalkan rumah tersuci itu. Di depan mutajam sambil mengangkat tangan seraya berdoa dengan air mata yang jatuh menetes di pipi. Suara tersengguk dengan isak tangis itu pun terdengar dari mulutnya, ya guys ya. Ya Allah, kini tiba waktu perpisahan diriku dengan rumahmu. Berilah aku kesempatan untuk dapat mengunjunginya, untuk dapat mengunjungi lagi. Bila itu tak terwujud, maka janjikanlah padaku surga sebagai ganti. Allah tak tahu apa yang dapat aku berikan kepadamu, namun sesampainya di rumah, aku akan berikan 1000 hariku di jalanmu, dan aku tidak berharap pamrih dari manusia. Aku ingin memberi yang terbaik untukmu, ya Robbi. Ya, itulah yang disampaikan tadi ya. Siapa di sini? Qasim ya. Ya, di Baitullah ya. Ya, demikianlah ya guys ya. Aku jadi sedih ya. Jadi aku jadi pengen nangis ini baca ini ya. Air mataku jadi meleleh juga ya, ingat sama Allah. Entah apa yang merasuki benak Qasim, ia sendiri tidak mengerti mengapa ia berucap demikian, namun ia merasakan sebuah cinta yang terdalam, begitu membekas dan memberi cahaya dalam hatinya. Qasim mengerti bahwa inilah yang disebut sebagai cinta sejati. Qasim pun pulang ke tanah air. Sepanjang jalan menuju rumah kediaman baru muncul kembali. Qasim pun pulang ke tanah air. Sepanjang jalan menuju rumah kediaman, baru muncul kembali di benaknya gambaran istri dan anak-anaknya. Tak lupa, setan pun memunculkan kembali kekhawatiran akan usaha yang tidak mungkin lagi berjalan karena modal yang telah habis. Namun Qasim masih tetap tenang, tetap tersenyum karena ia telah mendapatkan cinta Tuhannya. Siapa yang memberikan hal terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan membalas dengan hal terbaik yang dia miliki. Qasim tiba di rumah. Itu adalah hari pertama nazarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sanak keluarga yang berdatangan, tak lupa juga para tetangga. Semua datang untuk bersilaturahmi kepada Qasim yang baru pulang dari tanah suci. Semua bahagia tatkala mendapat oleh-oleh dan hadiah dari Qasim. Tiba giliran seorang tetangga yang datang berjalan dengan kaki kanan terseret. Qasim menatap tajam ke arah kaki tersebut. Setelah tetangga itu duduk mendekat ke arah Qasim, ia mengetahui bahwa tetangganya baru saja terkena stroke. Qasim merasa kasihan saat ia tinggalkan kampungnya. Tetangga ini masih sehat-sehat saja, namun kini ia mendapati tetangganya telah terserang stroke dan sulit untuk bergerak. Entah apa yang menggerakkan tangan Qasim. Tiba-tiba tangan Qasim bergerak ke arah kaki tetangganya. Kain celana yang menutupi kakinya kanan tetangga ia singgapkan. Subhanallah, Qasim seolah percaya ia mampu melihat jalur dan susunan urat saraf yang ada di kaki tetangganya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyingkapkan sebuah rahasia pandangan yang tidak dia berikan kepada semua makhluk lainnya. Qasim dapat melihat struktur urat saraf dengan mata kepalanya sendiri. Ia sendiri tak tahu apa yang harus dilakukan titik-titik urat saraf yang terlihat terhambat olehnya. Kemudian disentuh dengan jari-jari tangannya, ya hanya sentuhan bukan pijitan. Subhanallah, dengan beberapa
Sentuhan ringan wajah tetangganya yang terkena stroke terlihat meringis kesakitan. Hanya dalam hitungan menit, Kasim pun menyudahinya praktek pertamanya. Kasim sendiri tidak percaya atas apa yang ia lakukan. Namun berbeda dengan tetangganya, ia terlihat agak plong dan rasa sakit yang dideritanya mulai agak ringan. Ia rasakan. Tetangga itu berkali-kali minta Kasim untuk melakukan hal yang sama hingga ia pun dengan izin Allah menemukan kesembuhan. Alhamdulillah. Sudah banyak orang yang mendapatkan kesembuhan atas penyakit yang diderita lewat tangan Kasim. Hingga hari yang ke-1000 ia bekerja tanpa pamrih manusia. Lillahi ta'ala. Terakhir Kasim memberitahukan bahwa sudah 2 presiden RI yang berobat kepadanya. Dan ia pun masih bekerja tanpa pamrih. Aku mau membacakan ya tentang nafkah halal yang ada di buku 11 langkah-langkah menuju kemakmuran, yaitu karyanya Ahmad Yasin Ibrahim ya. Nah, di sini dibaca ya, aku baca ya. Aurat yang tersingkap. Seorang ibu yang sedang melaksanakan ibadah haji nampak kebingungan atas peristiwa memalukan yang sering terjadi pada dirinya. Ia sendiri tidak mengerti mengapa itu semua bisa terjadi. Ia selalu merenungkan kejadian-kejadian di tanah suci itu, baik ketika di Madinah Al-Munawwaroh maupun di Mekah Al-Mukarramah. Hal itu amat memalukan bagi dirinya. Kejadian itu tiada lain adalah tersingkapnya aurat sang ibu di tempat-tempat keramaian manusia, terutama bila sang ibu sedang berada di Masjidil Haram ataupun di pekarangan. Ya Allah, apa dosaku ini? Seru ibu tersebut dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semula ia menganggap hal itu adalah sebuah kejadian alami saat mukena bagian bawahnya tersibak angin yang bertiup ke arahnya. Namun setelah mengalami hal itu berkali-kali, ia menyadari bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan tetapi sebuah peringatan. Tuhan ya. Batinnya itulah yang selalu dialami Warsi saat berada di tanah suci. Sesampai di tanah air, ia menceritakan kejadian-kejadian memalukan itu kepada keluarga dan kerabatnya. Akhirnya Warsi mengetahui apa sebab peristiwa itu dapat terjadi menimpa dirinya. Ternyata salah seorang menantunya yang ia anggap banyak memiliki harta ditangkap polisi karena memiliki hotel yang memberikan layanan prostitusi kepada para tamu. Jadi rupanya ada bekal harta yang dibawa Warsi ke tanah suci yang berasal dari uang lendir haram dan tidak diperkenankan Tuhan. Karenanya Warsi selalu diperingatkan dengan tersingkapnya aurat selama berada di tanah suci. Na'udzubillah min zalik. Seorang kaya Bogor bernama Damanhuri Al-Hadi pernah menuturkan bahwa hari itu pesawat Garuda Indonesia sedang menerbangkan para penumpangnya di atas awan. Gemat talbiyah memenuhi ruang pesawat, tanda para penumpangnya sedang datang memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla untuk berhaji. Jarak mereka menuju King Abdul Aziz Airport di Jeddah diperhitungkan hanya tinggal 2,5 jam lagi. Posisi pesawat saat itu berada di atas negara Yordania. Tiba-tiba terdengarlah sebuah pengumuman dari petugas bahwa pesawat harus mendarat di kota aman disebabkan seorang penumpangnya terserang anfal. Pesawat itu pun mendarat di kota aman. Setelah penumpang tersebut ditangani oleh rumah sakit setempat, maka pesawat itu pun mendarat di kota aman. Setelah penumpang tersebut ditangani oleh rumah sakit setempat, maka pesawat Garuda Indonesia pun meneruskan perjalanannya. Saat menurunkan penumpang yang nahas tersebut, sang kiai juga turut ikut menemani, sebab penumpang tersebut adalah salah seorang jamaah yang ia bimbing. Sang kiai bergidik saat diberitakan oleh salah seorang anggota keluarga yang menemani bahwa itu adalah kejadian yang kesekian kalinya. Setiap kali Pak berniat untuk berhaji pasti ada yang halangannya. Itulah penuturan sang putri yang menemani ayahnya, mantan pejabat negara yang berniat berhaji. Namun perjalanannya menuju Baitullah tidak mendapat restu dari sang pemilik rumah. Masya Allah. Ya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Di sini ada makanan halal memperkuat ibadah ya. Saudaraku,
Jika Anda berniat barangkali haji menuju Baitullah, perhatikanlah bekalmu. Perhatikanlah juga makanan serta minumanmu. Makanlah segala makanan yang baik dan halal. Jangan pernah terjadi ada memakan makanan haram dari harta yang haram dan dengan cara yang haram. Na'udzubillah. Hal ini bukan hanya sebatas saat Anda hendak berhaji, tetapi dalam setiap kesempatan. Cobalah Anda perhatikan untuk memilih dan memilih makanan serta minuman yang halal agar badan terasa sehat dan kuat. Khususnya saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah beri, yang telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Ya guys, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran surat Al-Anfal ayat 114. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi ketika ayat di atas merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk makan, ya makan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita meski tanpa disuruh. Kita sendiri secara naluri pasti akan makan. Namun dalam ketiga ayat di atas Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi adalah makanan yang halal, ya, yang halal thayyiban. Jadi untuk dikonsumsi adalah makanan yang halal thayyiban, yaitu makanan yang halal dan baik secara kesehatan. Ketahuilah makanan yang dikonsumsi manusia dan pola makan yang biasa mereka lakukan itu menentukan karakter dan sifat manusia. Siapa yang suka memakan barang haram, barang yang halal dan baik, maka ia akan sehat secara lahir dan batin. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang memakan barang yang haram, maka ia akan sakit secara jasmani dan rohani. Dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pernah bersabda tentang hadis berikut, yaitu yang artinya, ya aku artinya aja bacakan ya guys ya. Hal yang halal adalah jelas, hal yang haram pun telah jelas. Di antara keduanya terdapat hal syubhat yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Siapa yang dapat menjaga diri dari hal syubhat, maka agama dan harga dirinya terjaga. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam perkara haram. Tak ubahnya seorang gembala yang mengembala di tengah padang terlarang, hampir saja ia memasuki wilayah terlarang itu. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki wilayah terlarang. Ketahuilah, wilayah terlarang milik Allah adalah apa-apa yang telah diharamkan. Camkanlah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sekerat daging. Jika sekerat daging itu baik, baiklah seluruh tubuh. Jika sekerat daging itu rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa sekerat daging itu tiada lain adalah hati. Hadis muttafaq alaih, ya. Ibrah, pelajaran dari hadis ini adalah setiap makanan haram yang masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh kepada hati dan berimbas kepada seluruh badan. Jangan pernah berharap tubuh yang biasa memakan makanan haram akan dapat melakukan sholat dengan khusyuk, menutup aurat dengan benar, berbicara santun, berperangi sopan, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Semuanya akan terhimbas buruk selagi yang masuk ke dalam tubuh adalah makanan yang haram. Namun sebaliknya, makanan halal yang masuk ke dalam perut seseorang akan berimbas kepada seluruh tubuhnya untuk melakukan tindak kebaikan. Ia akan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan tanpa rasa berat, meninggalkan apa yang diharamkan tanpa rasa rugi dan menyesal. Semua itu adalah imbas dari hal-hal yang ia makan. Tidaklah kita perhatikan bahwa setiap jemaah haji yang pulang dari tanah suci atau mereka yang sedang menunaikannya begitulah menyantap makanan, dan mereka pun melakukan ibadah dengan begitu khusyuk dan semangat. Ketahuilah, makanan halal yang masuk ke dalam tubuh akan menopang manusia untuk dapat kuat beribadah kepada Allah.
Ketahuilah makanan halal yang masuk ke dalam tubuh akan menopang manusia untuk dapat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah haji menjadi buktinya. Ya guys ya. Nah, di sini diterangin juga banyak orang mengeluh bahwa di zaman modern seperti sekarang ini amatlah sulit menghindar dari hal-hal yang haram. Terkadang tanpa kita pingin, hal yang haram itu datang sendiri menghampiri. Jadi untuk dapat melindungi diri dari hal sedemikian amatlah sulit. Keluhan ini boleh menjadi excuse bagi orang yang tidak peduli terhadap makanannya. Namun excuse ini bukan berarti selamanya. Hal yang terpenting dilakukan oleh seorang muslim adalah memperhatikan kesucian dan kehalalan apa yang ia konsumsi. Ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dapat menjaga dirinya dari hal subhat, maka agama dan harga dirinya terjaga. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus dalam perkara haram. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan itu hendaknya muncul dari dalam diri sendiri. Insya Allah, siapa yang terbiasa hidup apik dalam hal-hal yang dikerjakan, maka Allah Azza wa Jalla pun akan menjaga dirinya. Amin. Andri adalah seorang kurir, gajinya pas-pasan dan ia harus menghidupi 3 orang di rumah. Hari itu ia kehabisan uang, tak ada uang tersisa di kantongnya, apalagi untuk belanja di rumah. Namun karena kantor dekat rumah, ia pun masih masuk kantor hari itu. Bosnya menyuruh Andri untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening rekanan lewat ATM dengan mengendarai sepeda motor. Andri pergi ke ATM yang dimaksud anjungan. ATM tengah hari itu ramai dikunjungi orang. Andri sempat menghitungnya berdiri baris kedua. Tidak lama kemudian tiba gilirannya. Baru saja ia masuk ke anjungan ATM, ia menempati mesin ATM-nya kosong. Di depannya mengeluarkan bunyi tit-tit-tit dengan lampu LED hijau berkedip-kedip. Andri menghampiri ATM yang kosong itu. Sejenak ia ragu. Di layar ATM terdapat tulisan, Anda hendak meneruskan transaksi, ya atau tidak. Andri bingung, jari telunjuknya bergerak seolah tanpa diperintah. Terpencetlah tombol ya olehnya. Andri baru mengerti bahwa orang sebelum dirinya lupa menarik kartu ATM yang tertinggal di dalam mesin. Rasa penasaran membawanya untuk bereksplorasi. Tidak lama kemudian ia menekan tombol bunyi informasi saldo. Subhanallah, dalam kegugupan Andri melihat angka 1 dan 5 dengan 0 yang begitu banyak di belakangnya. Andri bingung, ia melakukan apa saat itu, sampai-sampai untuk membaca digit dan mengetahui jumlah saja ia tak mampu. Rasa kalut dan bingung berkecamuk di dalam hatinya. Ia sempat mendengar beberapa macam suara batinnya. Ambil saja, bodoh kamu dan keluargamu kan sedang enggak punya uang. Ambil saja 1 juta atau pemilik kartu tidak akan tahu. Suara lainnya juga merasuki relung hati Andri. Jangan diambil, lihat di ATM sebelah ada orang lain, dan coba lihat ke atas ada kamera pengintai. Nanti kalau kamu ketahuan pasti kamu masuk penjara. Itulah ya guys. Suara lain juga memasuki relung hati Andri. Jangan ambil, lihat di ATM sebelah ada orang lain, dan coba lihat ke atas ada kamera pengintai. Nanti kalau kamu ketahuan pasti kamu masuk penjara. Suara-suara itu terus berkecamuk dan Andri merasakan perang batin dalam dadanya. Tak lama ia pun tersandar sambil meneguhkan hati dan suara, aku gak mau bawa ke api neraka ke rumah. Sejurus kemudian Andri pun menekan tombol cancel. Kata keluar dari Andri pun mengambilnya dan ia merasakan pandangan curiga dari orang yang keluar dari ATM sebelahnya. Pandangan itu membuat dirinya merasa jadi tertuduh. Andri langsung menghadap petugas keamanan. Ia tidak jadi melakukan transfer dana di ATM itu seperti yang diperintahkan oleh bosnya. Saat kartu ATM itu ia serahkan ke Pak Satpam, ia pun mendapat komentar, alah Pak, kenapa dipulangin? Lumayan tuh kalau diambil dulu. Andri berucap istighfar dalam batin. Keikhlasannya rupanya masih mendapat gangguan. Kejadian di ATM itu masih berkecamuk dalam batin Andri. Sore hari, saat ia pulang ke rumah, ia pun menceritakan peristiwa kehebatan imannya kepada istri. Namun apa komentar istrinya? Dasar bodoh, bukannya diambil dulu tuh duit baru dipulangin. Masya Allah, rupanya dari pasangan hidup pun kadang-kadang muncul ajakan ke neraka. Begitu batin Andri. Siapa yang menjaga dirinya dari hal haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dan membalas dengan hal yang terbaik. Siapa yang menjaga dirinya dari hal yang haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dan membalas dengan hal yang terbaik. Lepas Isya, seorang sahabat datang ke rumah Andri. Ia membawa sebuah kotak kardus berisikan mini kompo. Ia minta Andri untuk menjualkannya. Andri menyatakan siap, dan dengan izin Allah SWT, Andri mendapat membeli dengan harga lebih tinggi oleh si pemilik. Subhanallah, Andri mendapatkan komisi halal dari penjual mini kompo itu sebesar 200.000. Begitulah salah satu cara Allah menguji iman hambanya. Terkadang hal yang haram begitu mudah datang kepadanya.
kepada kita, namun ketahuilah siapa yang mampu menjaga diri dari hal yang haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dan memberikan kecukupan atas kebutuhannya. Daging yang tumbuh dari barang haram. Abdul Khair adalah seorang teller di sebuah bank milik pemerintah. Sudah 2 tahun dia bertugas menjadi teller. Sikapnya yang ramah dan murah senyum membuat banyak nasabah ingin mengambil antrian di konter miliknya. Belakangan dia dipindah oleh kepala cabang ke bagian clearing di posnya yang baru. Abdul Khair awalnya memperoleh banyak kenalan dari kalangan korporat. Sudah menjadi hal yang lumrah setiap kali Abdul Khair membantu nasabahnya mengclearing sebuah cek, maka secara otomatis mereka memberi uang tip kepadanya. Pada awalnya Abdul Khair selalu menolak, namun karena para nasabah selalu berkeras untuk memberi, apalagi atasannya pernah sekali menegurnya dengan keras atas tadi, maka uang tip dari para nasabah itu pun diterima ya guys ya. Meski ia terima secara lahir, namun batinnya selalu menolak. Ia beranggapan bahwa itu bukanlah haknya. Semua uang tip yang ia terima disimpannya atau diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak pernah uang tersebut ia bawa pulang untuk dimakan oleh keluarganya di rumah. Sejak ditempatkan di posnya yang baru, Abdul Khair nantiasa gelisah. Ia selalu berdoa kepada Allah untuk diberi petunjuk kebenaran. Ia minta agar ditempatkan pada posisi yang layak di lingkungannya yang baik, serta diberi nafkah yang halal dan barokah. Doa itu selalu dibaca dan ulang-ulang dalam setiap salatnya. Suatu saat Abdul Khair menghadiri salat Jumat di sebuah masjid dekat kantornya. Saat itu ia mendengar khotib menyampaikan khutbahnya. Abdul Khair mengikuti setiap pembicaraan khotib dengan seksama. Tema yang dibicarakan khotib telah menyita perhatiannya. Hingga saat yang khotib menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara lantang. Setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka nerakalah yang pantas untuknya. Ya itulah ya guys ya, tentang makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh manusia itu akan membuat tidak baik ya guys ya, dan Allah akan menjanjikan neraka gitu ya. Jadi setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka nerakalah yang pantas untuknya gitu ya guys ya. Suara Hatib mengiang di kepalanya. Sejenak Abdul Khair menatap wajah Hatib yang sedang berkhutbah. Ia mendapati wajah yang tegas namun ikhlas. Sedang menyampaikan ajaran agama. Abdul Khair mengerti bahwa ini merupakan pesan Tuhan yang ditujukan kepadanya. Sejurus kemudian Abdul Khair menundukkan kepala. Ia terpekur menghitung dosa. Satu persatu wajah istri dan anak-anaknya hadir di hadapan. Abdul Khair begitu takut bila mereka yang dia cintai masuk neraka karena ulahnya. Ia sebab menerima uang haram yang bukan haknya. Tak kuasa menanggung perasaan dosa yang begitu besar, tangis Abdul Khair pun meledak dalam keheningan khutbah Jumat, di mana ia tak satu pun orang berbicara selain khotib. Tangis Abdul Khair terdengar begitu nyata. Usai salat Jumat 2 rakaat, sang khotib menghampirinya. Ia berkenalan. Khotib bertanya kepada Abdul Khair atas apa yang membuatnya menangis. Ia pun menceritakan hubungan pekerjaannya dengan apa yang diceramahkan sang khotib. Abdul Khair tak lupa meminta petunjuk dari sang khotib. Tak banyak yang disampaikan oleh khotib. Beliau mengutip sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pegangan hidup Abdul Khair, yaitu hadis Tirmizi, tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu kepada hal yang Allah lebih senang dengan rahmat taubatnya melebihi kesenangan orang yang tunggangannya tersesat di padang tandus, sedangkan makanan serta minumannya terbawa oleh tunggangannya. Setelah mencarinya hingga berputus asa, lalu bersandar di bawah pohon terlelap menanti ajal, dan saat terbangun tiba-tiba ia melihat tunggangannya berada di atasnya dengan tali yang sudah tertambat di pohon. Sungguh Allah lebih senang dengan hamba-hambanya melebihi rasa senang orang ini terhadap tunggangannya yang kembali. Jadi Allah sangat menyenangi orang-orang yang kembali kepada Allah yang bertobat ya. Jadi di sini diterangkan sungguh Allah lebih senang dengan taubatnya hambanya melebihi rasa senang orang ini terhadap tunggangannya yang kembali.
yang ya HR Muslim dan Baihaqi ya guys ya. Nah, jadi di sini Allah menyampaikan keluhannya terhadap hambanya yang tidak kunjung bertobat ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang bertobat ya guys ya. Nah, ini aku baca dari buku ya, dari buku 11 Langkah Menuju Kemabruran, karyanya Ahmad Yasin Ibrahim ya guys ya. Nah, jadi di 11 langkah menuju kemabruran, yaitu salah satunya di sini keluhan Allah terhadap hambanya yang tidak kunjung bertobat ya guys ya. Demikianlah guys ya buku 11 langkah menuju kemabruran ya. Udah aku baca. Selamat jumpa lagi di video selanjutnya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.